Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS pembelajaran IPS MISD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fauzi Rahmawati dengan nomor NIM 12620520119 dari kelas PGMI 5D dengan dosen pengampu Ibu Mahtuka MPDI. Yang pertama yaitu membuat modul ajar. Modul ajar Kurikulum Merdeka Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS SDMI kelas 4. Informasi umum yang terdiri dari identitas modul, yaitu nama penyusun Nur Fauzi Rahmawati, instansi MI Anissa, tahun penyusunan tahun 2023, jenjang sekolah MI, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, fase atau kelas, fase B kelas 4, bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik A, aku dan kebutuhanku, alokasi waktu 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Kompetensi awal, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa saja kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui mengapa manusia memiliki kebutuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan yang keempat, kreatif. Kemudian, sarana dan prasarana. Sumber belajar, buku Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SDMI kelas 4. Penulis Amalia Fitri dan kawan-kawan. LKPD, media pembelajaran, PowerPoint dan kincir soal. Perlengkapan peserta didik ada alat tulis, buku tulis, dan juga buku siswa. Perlengkapan guru ada LCD proyektor, laptop, dan buku guru. Ruang kelas, pengaturan tempat duduk individu. Selanjutnya, target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal. Umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Selanjutnya, model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran dengan PBL atau Problem Based Learning. Metode yang digunakan dengan ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Yang kedua yaitu komponen inti, yang meliputi capaian pembelajaran. Peserta didik mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengenal nilai mata uang, dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengetahui apa saja kebutuhan manusia. Yang kedua, peserta didik mengetahui alasan mengapa manusia memiliki kebutuhan. Yang ketiga, peserta didik mengetahui hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia. Kemudian, alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengetahui apa saja kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengetahui alasan mengapa manusia memiliki kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengetahui hubungan kebutuhan dan keinginan manusia. Selanjutnya, persiapan pembelajaran. Yang pertama, memastikan semua sarana prasarana, alat dan bahan tersedia. Yang kedua, memastikan kelas dalam kondisi yang kondusif. Yang ketiga, mempersiapkan bahan tayang. Yang keempat, mempersiapkan lembar kerja peserta didik. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian sudah tahu apa saja kebutuhan manusia? Yang kedua, apakah kalian sudah tahu mengapa manusia memiliki kebutuhan? Dan yang ketiga, apakah kalian sudah tahu hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembuka dengan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Yang kedua, guru melakukan presensi untuk mengecek kehadiran peserta didik. Ketiga, guru mengajak peserta didik untuk bersama-sama melakukan ice breaking, didahului dengan guru memberikan contoh. Yang keempat, guru melakukan apresiasi dengan memberikan pertanyaan pemantik dalam mengantarkan materi.
Dan yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti dengan alokasi waktu 50 menit. Yang pertama, pembelajaran diawali dengan guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca buku siswa sesuai dengan materi yang akan dibahas. Yang kedua, peserta didik menyampaikan pendapatnya mengenai materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan untuk memperkuat pemahaman peserta didik mengenai materi yang sedang dibahas dengan menggunakan media PowerPoint. Yang keempat, guru bertanya kepada peserta didik apakah ada materi yang belum dipahami. Yang kelima, tunjuk peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang ada pada kincir soal, yaitu dengan memutarkan kincir. Setelah kincir berhenti berputar pada nomor berapa kincir tersebut berhenti, kemudian peserta didik mengambil soal sesuai dengan nomor yang ada pada kotak yang tersedia. Lalu peserta didik membacakan pertanyaannya dan menjawabnya sesuai dengan pemahaman peserta didik dari materi yang sudah dibahas. Yang keenam, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik, berikan tugas secara individu untuk mengerjakan LKPD. Yang ketujuh, setelah selesai mengerjakan, minta peserta didik untuk mengumpulkan hasilnya di meja guru. Kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, guru memberikan refleksi, yaitu mengapa kalian memiliki kebutuhan, apakah kebutuhan kalian sama dengan kebutuhan hidup teman atau orang lain, mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan. Yang kedua, guru bersama peserta didik menyimpulkan isi materi pembelajaran pada hari ini. Yang ketiga, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Yang keempat, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. Selanjutnya, penilaian. Penilaian pengetahuan dengan tes tertulis, penilaian sikap dengan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung, dan penilaian keterampilan dengan menjawab pertanyaan dengan memutar kincir soal. Kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan remedial kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Kemudian kegiatan pengayaan kepada peserta didik yang daya tangkap atau daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serap terhadap materi yang telah dipelajari, berupa menyusun tabel mengenai jenis kebutuhan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan Mbak Karisma untuk memimpin doa. Tujuan dari pembelajaran kali ini supaya kita mengetahui apa saja jenis-jenis kebutuhan manusia. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu kebutuhan manusia itu apa saja.
dipahami ya semuanya? Sudah. Nah, di sini Ibu ada sebuah kincir soal. Nanti kalian tugasnya memutarkan kincir ini. Nanti berhentinya di nomor berapa, kalian ambil soalnya di sini lalu kalian jawab. Maju satu persatu ya, silakan Mbak Karisma. Nah, ini soal berhenti di nomor 3. Silakan ambil soal nomor 3, Mbak. Soalnya novel termasuk dalam kebutuhan tersier guru. Ya benar, bagaimana? Benar apa salah yang lain? Ya, berikan tepuk tangan. Selanjutnya Mbak Rafika. Berhenti di nomor 2. Silakan ambil soal nomor 2. Soalnya yaitu berikan contoh dari kebutuhan primer. Contohnya adalah makanan, rumah, sama pakaian. Bagaimana teman-teman? Apakah benar? Benar, Bu. Ya benar, berikan tepuk tangan. Dan Ibu rasa kalian sudah memahami ya untuk pembelajaran dari ini mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia. Selanjutnya Ibu ada soal, silakan dikerjakan. Nanti jika sudah selesai digunakan. Baik, Bu. Bagaimana sudah selesai? Belum, Bu. Sudah silakan dilakukan. Sudah, Bu. Yang berhasil. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengumpulkan mengenai materi hari ini. Jenis kebutuhan tadi dibedakan menjadi berapa? 3. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer contohnya apa? Makanan, Pakaian, rumah atau makan. Kemudian untuk kebutuhan sekunder ada sekolah, fasilitas kesehatan, dan juga hiburan. Selanjutnya untuk kebutuhan tersier ada jalan-jalan ke luar negeri dan juga barang-barang penting. Nah, ini berasa kalian semua sudah memahami. Sebelum kita ke pembelajaran, silakan Mbak Novita untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Ya, sama-sama. Nah, setelah melihat video micro teaching, selanjutnya saya akan melakukan analisis pada poin A. Elemen kekuatan dan kelemahan dalam sesi micro teaching. Kekuatan dalam sesi micro teaching yang sudah saya lakukan yaitu saya menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dalam mempelajari materi. Selain itu, saya juga menggunakan waktu seefektif mungkin dalam menyajikan materi dengan jelas. Namun kelemahan dari micro teaching yang sudah saya lakukan yaitu belum bisa untuk berinteraksi secara aktif dengan peserta didik. Poin B, teori psikologi yang diterapkan yaitu dengan teori pembelajaran kognitif dengan memberikan informasi kepada peserta didik melalui pemahaman, interpretasi, dan pemrosesan individu. Dengan menggunakan teori ini juga menggunakan kerangka konseptual yang memungkinkan individu untuk memproses informasi secara efektif dan efisien, juga membantu untuk memahami dan mengingat informasi. Pada poin C, pendekatan yang saya gunakan yaitu dengan Project Based Learning atau PBL.
dengan memberikan berbagai kesempatan kepada para peserta didik untuk dapat mengkaji dan mendalami ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan sekaligus mengembangkan kemampuan dengan upaya problem solving. Pada poin D, selama proses micro teaching dalam pembelajaran ini, guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Guru dituntut untuk bisa menjadi fasilitator, yaitu dengan memberikan sumber daya dan arahan yang diperlukan peserta didik untuk memahami materi, motivator yang dapat menumbuhkan motivasi peserta didik dalam belajar, pengatur kelas supaya kelas menjadi menyenangkan, pengamat dengan memonitor kemajuan peserta didik, dan penilai dengan memberikan penilaian terhadap kemajuan yang dicapai peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.